Selamat datang di channel Belajar Arsitektur bersama saya Sukma dari PT Rancang Reka Ruang. Di sini saya akan membahas secara mendalam tentang analisis site. Sebelum merancang bangunan, proses ini krusial untuk memastikan desain yang sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan pengguna. Yuk kita telusuri langkah-langkahnya. Yang pertama, analisis regulasi. Pertama, kita melibatkan diri dalam memahami mendalam terhadap regulasi setempat. Ini mencakup koefisien dasar bangunan yang dapat membatasi seberapa besar kita membangun di atas lahan. Selain itu, peraturan setback atau jarak minimal dari jalan serta tinggi maksimum bangunan perlu diperhatikan. Yang kedua, orientasi bangunan. Langkah kedua adalah mempertimbangkan orientasi bangunan. Di Indonesia, kita sering menghadapi tantangan panas dari sinar matahari langsung. Oleh karena itu, penting untuk memilih orientasi yang tepat, seperti utara atau selatan, untuk memaksimalkan cahaya alami dan mengurangi panas berlebih. Yang ketiga, analisis view. Analisis view memastikan kita memanfaatkan pemandangan sekitar. Kita harus mempertimbangkan apakah ada bangunan lain atau pohon tinggi yang bisa mengalami pemandangan. Selain itu, pemilihan letak bukaan seperti jendela, pintu, atau balkon harus diatur sedemikian rupa, sehingga penghuni bisa menikmati pemandangan luar dengan maksimal. Yang keempat, analisis kebisingan. Identifikasi ruangan yang perlu dilindungi dari kebisingan eksternal, seperti jalan raya atau pusat perbelanjaan. Pertimbangan penggunaan peredam suara atau penanaman vegetasi sebagai solusi yang efektif. Yang kelima, analisis vegetasi. Analisis vegetasi membantu kita memahami ekosistem lokal, mempertimbangkan tanaman yang sudah ada di lahan. Beberapa mungkin perlu dipertahankan karena nilai estetika atau fungsionalitas tertentu, sementara yang lain mungkin harus diganti atau dihilangkan. Yang keenam, analisis drainase. Langkah ini penting untuk merencanakan aliran air hujan dan memastikan tidak ada genangan yang dapat merusak fondasi bangunan. Sistem drainase yang baik membantu menjaga kesehatan bangunan dalam jangka panjang. Yang ketujuh, analisis sosial. Pertimbangan faktor budaya dan sosial yang dapat mempengaruhi desain. Mungkin ada kebutuhan untuk ruang komunal atau pembentuk batas fisik seperti pagar rumah. Dengan melibatkan diri dalam analisis site yang menyeluruh, kita dapat menciptakan desain yang tidak hanya estetis, namun juga berfungsi dengan optimal di konteks lingkungan. Semoga seri ini memberikan wawasan yang berharga. Saya Sukma, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!